Kalau dilihat dari materi pemain yang ditampilkan waktu melawan Filipina, saudara-saudara, memang terlihat sekali bahwa Indra Safri benar-benar menjadikan pertandingan ini sebagai uji coba. Benar-benar uji coba. Jadi dia mencampur pemain, mengeksperimen. Nah, ini baguslah saudara-saudara. Bagus. Karena ini kesempatan sebenarnya. Kesempatan besar untuk mencoba pemain-pemain yang dimiliki. Supaya nanti ketika kualifikasi Piala Asia itu benar-benar moncer. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, jadi begini saudara-saudara, pada pertandingan Piala AFF U19 saudara-saudara. Pertandingan pertama di grup A, Indonesia menghadapi Filipina saudara-saudara di Stadion Gelora Bung Tomo hari Rabu malam tanggal 17 Juli 2024 saudara-saudara. Setelah pada siangnya Timor Leste, Timur itu mengalahkan Kamboja 3-2, sementara malam harinya Indonesia mengalahkan Filipina 6-0 saudara-saudara. Mengalahkan 6-0. Itu gol ya apa ya? Ya baguslah. Bagus saudara-saudara. Bagus. Mencetak 6 gol bukan hanya bagus, ya memang sudah sewajarnya. Indonesia mencetak 6 gol mengalahkan Filipina dengan penampilan yang menurut saya cukup lumayan karena memang lawannya saudara-saudara. Sekali lagi lawannya memang tidak terlalu istimewa lah. Mungkin ya di bawah Indonesia 2 atau 3 level di bawah Indonesia. Jadi begini, kadang menang besar itu kita tidak usah selalu senang. Karena kita juga harus lihat lawannya itu siapa gitu loh. Itu yang paling penting. Dan itu lumayan lah saudara-saudara. Saya merasa itu lumayan. Kita menang 6-0 melalui Arliansah bikin 2 gol. Kemudian Iqbal bikin 2 gol. Kemudian Kadek, Arel, Apriyatna bikin 1 gol, kemudian Jens Raven itu bikin 1 gol. Menurut saya lumayan. Apalagi kalau saya melihat saudara-saudara, saya melihat Indra Safri ini benar-benar keluar dari pakem dia selama ini. Selama ini kalau kita kenal Indra Safri itu adalah pelatih yang percaya kepada the winning team. Ketika dia sudah punya tim terbaik dia, the winning team dia, tim yang dia percaya itu akan sukses membawa kemenangan, dia akan tampilkan itu terus. Sejak pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat, sampai seterusnya, itu akan dia mainkan terus. Itu karakternya Indra Safri, the winning team. Jadi ketika kecuali ada pemain yang cedera atau kartu kuning, baru tidak dia mainkan. Tetapi yang terjadi pada pertandingan melawan Filipina itu berbeda saudara-saudara. Berbeda sekali, dan menurut saya ini sebuah progres, sebuah kemajuan, sebuah ide segar lah menurut saya saudara-saudara. Apa yang berbeda saudara-saudara? Apa yang berbeda? Dia tidak mengandalkan kalau saudara-saudara perhatikan ya, itu dia terlihat sekali melakukan eksperimen saudara-saudara. Eksperimen. Pemain seperti Jens Raven, kemudian Welber Jardim itu sengaja dia tidak mainkan. Dia simpan. Mungkin dia berpikir pertandingan kedua, ketiga itu akan sama pentingnya untuk dilakukan eksperimen. Jadi kemungkinan Welber Jardim maupun Jens Raven itu akan dimainkan pada pertandingan kedua saudara-saudara. Pada pertandingan kedua dan ketiga. Karena ini
turnamennya kan panjang, ada 3 pertandingan dan semua harus mendapatkan kesempatan berbeda. Itu bagus. Sehingga pada waktu melawan Filipina ini, saudara-saudara, beberapa pemain utama masih ada di situ. Al-Ghifari masih di situ. Kemudian Doni masih ada di situ. Kakak masih ada di situ. Tetapi yang lainnya, beberapa Kadek Arel juga ada di situ. Selebihnya itu mereka dia dioplos. Misalnya si Buffon, Mufli, kemudian Arliansah pun ini sebenarnya juga bukan pemain utama. Jadi itu eksperimen-eksperimen yang dilakukan saudara-saudara dan terbukti lumayan. Bahkan nih kalau saudara perhatikan, kenapa si Iqbal itu saudara-saudara, Iqbal itu adalah posisinya adalah pemain back, pemain bertahan. Tetapi kalau saudara perhatikan, kenapa dia bisa mencetak 2 gol dan dia beroperasi di depan di area kotak penalti Filipina. Nah, menurut saya ini juga bagian dari strategi, bagian dari eksperimen yang dilakukan oleh Indra Shafri untuk mengizinkan Iqbal maju sampai jauh ke kotak penalti. Kalau nggak ada izin dari Indra Shafri, ya nggak mungkin si Iqbal bisa leluasa mengheading bola seperti itu, bisa leluasa menyontek bola seperti itu di kotak penalti lawan. Itu kan nggak mungkin. Tetapi itu karena memang menurut saya itu bagian dari eksperimen yang sengaja dilakukan oleh Indra Shafri. Kemudian Raven masuk di babak kedua, itu juga bagian dari strategi, bagian dari taktik, bagian dari eksperimen yang memang sudah sewajarnya dilakukan. Sudah sejak awal saya juga sudah mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara nggak percaya silahkan dilihat lagi edisi-edisi bahwa pertandingan seperti ini itu sewajarnya, seharusnya memang digunakan sebagai ajang uji coba, sparring partner, mencoba pemain-pemain, mencoba komposisi terbaik, mencoba skema terbaik, mencoba taktik apa segala macam terbaik supaya nanti tujuan sebenarnya harusnya itu nanti di Piala Asia atau Piala Dunia U20. Satunya yang saya kritik ya, yang saya kritik dari tim ini di pertandingan melawan Filipina adalah selebrasi golnya itu terlalu berlebihan lah, saudara-saudara, berlebihan sampai segitunya, sampai sujud syukur. Seolah-olah kita menjuarai Piala Dunia, atau ya kalau gol pertama, kedua mungkin masih bisa lah. Tapi kalau sudah gol ketiga, keempat, kelima, keenam itu kan saya rasa kok ya berlebihan lah. Seharusnya nggak usah selebrasi yang berlebihan, biasa saja. Ya oke, senang-senang tapi nggak usah berlebihan, karena ini seolah-olah ya mungkin saja Filipina juga merasa tersinggung lah. Bukan hanya Erick Thohir yang tersinggung dengan selebrasinya Australia U17, Australia U16, bukan. Filipina itu juga mungkin saja tersinggung. Kenapa? Karena ya sudah kalah segala-galanya, kalah taktik, kalah teknik, kalah materi pemain, main di kandang lawan, kemudian menderita gol yang sangat telak. Kok masih sempat-sempatnya Indonesia berselebrasi seolah-olah sujud syukur atau segala macam, seolah-olah Indonesia menjuarai Piala Dunia, mengalahkan Filipina di final Piala Dunia 2026. Kayak gitu. Jadi itu salah satu kritik saya. Tetapi ya itu memang habit sih, saudara-saudara. Itu memang tabiat, itu memang kebiasaan, ya susah dihilangkan. Walaupun saya rasa itu, kalau sudah lihat Nova Arianto waktu Piala AFF U19 kan, U16 itu kan juga selebrasinya biasa-biasa saja. Sintayong pun di pertandingan senior juga selebrasinya biasa-biasa saja, kecuali memang istimewa sekali. Kecuali istimewa sekali, misalnya kita mengalahkan Australia, atau kita mengalahkan Jepang, atau kita mengalahkan Arab Saudi, itu bolehlah selebrasi sujud syukur, selebrasi gila-gilaan seperti apa. Tetapi kan ini hanya pertandingan pertama, kemudian lawan juga menurut saya ecek-ecek lah itu. Lawan mungkin dia tidak serius, atau mungkin persiapannya tidak terlalu matang, materi pemainnya juga biasa-biasa saja cara bermainnya. Jadi menurut saya ini kritik saya, saran saja, selebrasinya tidak usah terlalu berlebihan lah, tidak usah terlalu berlebihan, karena ini ya sekali lagi ini bukan apa-apa gitu loh, bukan pertandingan yang levelnya level dunia atau level Asia yang lawannya memang benar-benar Brasil atau Argentina. Sesi konferensi pers setelah pertandingan, saudara-saudara, dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Indra Shafri, coach Indra Shafri sendiri mengakui bahwa memang ini adalah ajang ini adalah ajang eksperimen.
Dia sengaja melakukan uji coba, mencari komposisi terbaik, mencari skuad terbaik untuk target dia yang utama nanti di kualifikasi Piala Asia. Dan itu juga dikatakan Indra Safri sebelum pertandingan, waktu sesi konferensi pers sebelum pertandingan itu yang melibatkan semua pelatih itu datang bersama-sama, itu dia juga mengatakan seperti itu, bahwa Piala AFF U19 ini ya memang dia ingin juara. Semua orang ingin juara lah pasti PSSI, tetapi bagi dia ini bukan tujuan utama, bukan target utamanya, bukan di sini. Dia sejak awal sudah mengatakan ini sebagai eksperimen, sebagai uji coba, dan dia kembali mengulangi itu setelah pertandingan melawan Filipina. Karena itulah dia menyebutkan ada pemain-pemain yang memang sengaja tidak dimasukkan ke starting line up. Mungkin saja nanti kemungkinan besar dia juga akan menggunakan skema yang berbeda. Formasi starting line up yang berbeda di pertandingan kedua melawan Kamboja nanti hari Sabtu, saudara-saudara. Itu yang dia katakan. Jadi memang ini ya memang sudah seharusnya lah, saudara-saudara. Memang sudah seharusnya kalau Piala AFF ini bukan lagi tujuan utama, bukan lagi golnya itu bukan di sini. Dan Indra Safri juga meminta, ini sekali lagi nih ya, bukan saya ngomong ya. Indra Safri meminta kepada media, kepada supporter untuk tidak melakukan puja-puji, tidak memberikan puja-puji yang berlebihan, tidak memberikan pujian lah, pokoknya tidak euforia. Intinya seperti itu, supaya para pemain itu tetap menginjak bumi, supaya para pemain itu tetap fokus, tetap berkonsentrasi dan tidak besar kepala. Itu yang dikatakan oleh Indra Safri setelah pertandingan. Jadi dia sadar betul bahwa mental itu menjadi faktor utama. Beban mental itu bisa berpengaruh kepada para pemain, khususnya kalau mendapatkan pujian dan mendapatkan sanjungan yang berlebihan, karena bagi dia ini baru awal, masih ada 2 pertandingan lagi, masih ada persemifinal, masih ada final, masih ada kualifikasi Piala Asia, masih ada Piala Asia, masih ada Piala Dunia kalau bisa lolos. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi tolonglah jangan euforia, jangan berlebihan, jangan memberikan puja-puji yang justru bisa menjerumuskan. Pertandingan kedua melawan Kamboja bagaimana, saudara-saudara? Untuk pertandingan kedua melawan Kamboja bagaimana? Harapan saya ini harapan saja bisa terwujud, bisa tidak. Harapan saya Indra Safri kembali melakukan eksperimen, kembali mencoba bukan hanya starting line up sih menurut saya. Kalau bisa sih dia mencoba formasi yang agak baru. Formasi yang agak baru, tidak lagi monoton 4-3-3, tetapi dia bisa mencoba dengan skema 3 back misalnya, 3-4-3 atau 3-5-2, atau juga dengan 4, tetap dengan 4 back tetapi menggunakan 4-2-3-1 atau 4-4-2, atau ya macam-macam lah. Macam-macam variasinya itu banyak sekali. Itu sih harapan saya. Dan kemungkinan besar sih menurut saya pemain seperti Jens Reven, kemudian Welber Jardim, kemudian Rijar Nurfiat atau siapa itu kemungkinan akan masuk ke starting line up di pertandingan melawan Kamboja, saudara-saudara. Selain tentu saja mungkin Zultan Zaki itu juga bisa diberi kesempatan. Jadi selain tentu saja pemain seperti Kakak, kemudian Iqbal, mungkin Iqbal juga bisa diistirahatkan dulu, diganti pemain belakang lain yang dikasih kesempatan lah, Mungkin kalau Kadek Arel karena dia pemimpin tim ya bisa saja dia tetap main, atau bisa juga diganti supaya memberi kesempatan kepada pemain lain untuk berkembang. Jadi harapan saya sih seperti itu. Harapan ya, ini sekali lagi harapan, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Indra Safri, tetapi sebaiknya memang itu terus dilakukan untuk memberi kesempatan. Apa yang dilakukan Nova Arianto kemarin itu sudah bagus. Dia mencoba 23 pemain itu dicoba semua di pertandingan fase grup. Nah, saya harap Indra Safri juga melakukan itu. 23 pemain yang dia daftarkan untuk Piala AFF U19 ini, saudara-saudara. Saya harap itu ditampilkan semua, dimainkan semua, baik di starting line up maupun di babak kedua, termasuk juga kalau perlu penjaga gawangnya. 3 pertandingan dengan 3 penjaga gawang itu tidak masalah, saudara-saudara, karena lawan juga tidak punya kemampuan untuk mencetak gol yang bagus lah, saudara-saudara. Sepak bola modern zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang itu sudah tidak lagi zamannya menampilkan the winning team. Itu sudah tidak pada masanya lah. Tim yang sama terus dari satu pertandingan ke pertandingan lain, pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, pertandingan keempat, itu sudah tidak zamannya lagi. Kita lihat saja di luar sana lah. Real Madrid misalnya, dia memang punya pemain yang pemain intinya itu, tetapi dia kadang
Ancelotti itu kadang memainkan pemain-pemain yang bervariasi juga. Barcelona juga melakukan itu. Manchester City, Pep Guardiola juga melakukan. Bahkan saudara-saudara ingat di pertandingan yang baru saja di Piala Eropa misalnya Euro, itu kan Luis de la Fuente, pelatihnya Spanyol itu juga melakukan hal yang sama. Dia memang punya beberapa backbone-nya, tulang punggungnya, pemain utama itu. Tetapi dia juga melakukan variasi. Lihat saja Dani Olmo, pada awal-awal turnamen tidak main. Kemudian ketika memasuki akhir turnamen dia diberi kesempatan main. Pedri cedera, sebelumnya menjadi pemain utama. Kemudian seperti si Mikel Merino, kemudian si Mikel Oyarzabal, itu kan diberi kesempatan bermain. Bervariasi lah, itu memang harus dilakukan. Kemudian Argentina, lihat saja di Copa America, Lionel Scaloni lebih senang memainkan Julian Alvarez. Tetapi bukan berarti Lautaro Martinez tidak diberi kesempatan. Lautaro Martinez diberi kesempatan sebagai alternatif dan terbukti menjadi penentu kemenangan di final. Jadi itu tren yang sedang terjadi di seluruh dunia itu seperti itu. Kalau Indonesia tidak mengikutinya, kalau Indra Safri tidak mengikutinya, ya selesai sudah, seperti halnya Kim Pan-gon di Malaysia yang gagal total karena formasinya, taktiknya, pemainnya ya itu-itu saja. Pertandingan kedua melawan Kamboja, saudara-saudara, hari Sabtu. Saya rasa Indonesia bisa menang lah. Bisa menang, bisa mendapatkan kembali 3 poin. Mungkin dengan skor yang cukup sama seperti kemarin. 6-0, 5-0 itu nggak masalah lah. Pokoknya intinya bagi saya tidak masalah. Jumlah gol itu tidak masalah. Yang penting kita pemainnya itu diberi kesempatan. Kemudian menampilkan permainan yang bagus. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Formasi, kemudian eksperimen, perubahan, itu yang penting. Taktik dan strategi harus jalan, itu yang paling penting karena targetnya kan besar, bukan hanya di Piala AFF. Dan melawan Kamboja ini saya rasa bisa menang. Kenapa? Karena Kamboja waktu melawan Timor Leste itu dia gugup, istilahnya ya. Pokoknya dia terkejut ketika 3 gol cepat itu di babak pertama. Di menit ke 33, 36, 38 lewat Cannavaro. Pemain Timor Leste ada yang namanya Cannavaro, saudara-saudara. Cannavaro, kemudian Bakito dan Ribeiro. Itu gol cepat di babak pertama. Kemudian di babak kedua mereka mampu bangkit mencetak 2 gol. Sayang waktunya tidak cukup. Jadi ini tim yang cukup bagus, tetapi saya rasa Indonesia punya peluang, punya kesempatan besar untuk mengalahkan Kamboja, saudara-saudara. Punya kesempatan besar untuk mengalahkan Kamboja dan lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Semoga saja nanti di semifinal nggak ketemu Australia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan tentang, kita tadi melakukan analisis, melakukan ulasan, melakukan evaluasi hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 waktu melawan Filipina, saudara. Indonesia menang 2-0 melalui gol-gol Arliansyah 2 gol, kemudian Iqbal Wijangge 2 gol, kemudian ada satu lagi siapa ya, itulah pokoknya ada satu lagi gol, kemudian si Jan Schreven juga mencetak gol. Itu kan hasilnya memang luar biasa, saudara-saudara. Hasilnya memang luar biasa, hasilnya memang bagus, skornya mencolok, permainannya juga bagus, tetapi kan harus dilihat juga lawannya itu siapa. Itu, jadi harus dilihat juga lawannya. Ya, kalau lawan Filipina bisa menang 6-0 ya lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan, tetapi saudara-saudara, sebenarnya yang jauh lebih penting kita lihat adalah game of plan-nya. Game plan-nya seperti apa? Cara bermainnya, taktik, strategi. Itu yang jauh lebih penting harus kita bahas dibandingkan hanya sekedar 6-0, sekedar gol, sekedar siapa yang mencetak gol, siapa yang bermain. Itu tidak penting lah hasilnya itu karena ini hanya turnamen, hanya sparring partner sajalah, hanya turnamen uji coba, hanya pemanasan, bukan sesuatu yang bermakna besar, bukan sesuatu yang akan membawa Indonesia ke Piala Asia atau ke Piala Dunia. Jadi, dan kalau kita lihat, saudara, apa yang dilakukan Indra Safri menurut saya sudah lumayan bagus, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya dia kerjakan. Kalau saudara-saudara lihat starting line up-nya juga dia
dia benar-benar tampaknya dia melakukan eksperimen, saudara, benar-benar mengeksperimen. Termasuk keberadaan Iqbal Gwi Jangge yang berada di depan kotak penalti dan mencetak 2 gol itu kan eksperimen juga. Karena Iqbal ini adalah back, tetapi dia bisa dengan leluasa masuk ke area penalti dan mencetak gol. Itu eksperimen. Kemudian starting line up-nya, kalau saudara-saudara lihat, tidak ada Jan Schrijven sejak menit pertama, tidak ada Welber Jardim, tidak ada Rijar siapa, itu tidak ada. Jadi itu ada, menurut saya ada kombinasi. Dia mencoba beberapa pemain utama, pemain inti seperti si Al-Ghifari, kemudian Doni Tripamungkas itu dimainkan, Kakak itu juga dimainkan dengan beberapa pemain yang selama ini di cadangan. Jadi ini dia benar-benar mencoba mengeksplor supaya benar-benar mencari squad terbaik, supaya mencari tim terbaik untuk pertandingan nanti kualifikasi Piala Asia. Dan itu sendiri sudah dikatakan oleh Indra Shafri. Dan semoga ini adalah hal yang bagus lah, saudara-saudara, hal yang bagus. Mencoba pemain melakukan eksperimen itu hal yang bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah dan jangan di-report. Kalau saudara-saudara nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan bikin YouTube sendiri, bikin channel sendiri, ngomong sepuasnya, ngomong sebebasnya, sesuka-suka hati saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!